Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diajeng Channel. Kali ini Diajeng Channel mau membahas berita yang lagi heboh. Katanya katanya yang di sana kurang besar. Sambil catokan rambut ya guys ya. Beritanya itu di Hong Kong katanya mau naik gaji atau zero kemana sih beritanya kemarin, menyingkapi zero cost itu. Kemarin tuh aku ngobrol sama bosku, katanya itu penempatan tenaga kerja yang ada di Hong Kong semuanya itu mintanya ditanggung sama pemerintah, sama majikan Hong Kong. Nah, of course majikan Hong Kong pasti keberatan ya guys ya. Jadi maksudnya nggak ada potongan lagi gitu, kayaknya nggak mungkin banget. Dan ini adalah otoritas Hong Kong menyatakan tidak setuju jika peraturan baru membebani warga Hong Kong ya. Jadi itu teramat sangat berlebihan kalau seumpamanya minta semuanya itu dibebankan ke majikan ya guys ya. Dulu aja aku potongannya itu pertama kesini tahun 2006 itu selama 7 bulan itu potongan setiap bulan itu harus 3.000 ya guys ya. 3.000 lah, yang sekarang kok enak banget mau minta gratis, semua majikan yang harus bayar. Dan sekarang di Hong Kong itu kan banyak ya, dari Filipina, terus dari dari Pakistan, dari Bangladesh, dari itu kan TKW itu kan nggak dari Indonesia aja. Nah, nanti kalau semuanya majikan nggak mau ngambil dari Indonesia karena prosesnya seperti itu, siapa sendiri yang rugi gitu loh. Dan pantesan aja kemarin itu bosku itu kan minta diperpanjang kontraknya ya sama aku. Pantesan aja dia tuh buru-buru pingin cepet nge-renew kontrak aku, memperbarui kontrak aku, padahal kan masih lama ya guys ya, masih beberapa bulan lagi. Itu udah geger aja minta beresin, minta diperbaruin. Lah masih lama. Ya udahlah, nggak apa-apa. Takutnya aku berubah pikiran katanya. Takutnya aku udah nggak mau tinggal di gunung lagi. Aduh ya. Dan ini aku baca beritanya dari Apa Kabar Plus ya. Apa Kabar Plus, sosialisasi terkait dengan aturan zero cost penempatan PRT asing asal Indonesia yang mengemukakan di Hong Kong beberapa hari akhirnya beroleh tanggapan dari pemerintah Hong Kong. Pemerintah Hong Kong melalui Sekretaris Negara Tenaga Kerja Kesejahteraan Chris Shun dengan tegas menyatakan menentang aturan tersebut diberlakukan di Hong Kong. Ya of course lah guys ya, menentang lah guys ya, keberatan guys. Mendingan daripada, terus banyak sih mbak-mbaknya juga yang bilang katanya daripada di zero cost itu mendingan dibuat naik gaji aja. Setiap tahun kita tuh ada naik gaji. Nah gosipnya itu ada naik gaji 8.000 dolar Hong Kong. Itu udah gak mungkin ya guys ya. Karena setahu aku tuh kalau di Hong Kong itu paling nggak mereka itu menaikkan gajinya itu tuh per tahunnya itu cuma 100 dolar ya. Nggak mungkin kalau sampai double dari 4.000 berapa jadi 8.000, itu tuh nggak mungkin ya. Jadi
jangan terlalu berlebihan memberikan harapan-harapan palsu kepada kita semua. Hai para bapak-bapak yang ada di atas sana ya, kita lebih udah paham, maksudnya lebih tahu lah ya, lebih tahu di Hong Kong itu nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin untuk menaikkan gaji sampai setinggi itu tuh nggak mungkin kayak gitu. Kecuali kayak kemarin itu waktu COVID itu ya, waktu COVID itu emang dari pribadi masing-masing majikan itu memberikan nilai gaji yang lumayan spektakuler dari gaji yang sudah ditentukan pemerintah ya guys. Karena waktu itu dulu mau ngambil dari Indonesia itu kan nggak bisa ya, nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Jadi banyak majikan yang berani bayar mahal ya. Tapi kalau sekarang karena sudah normal, jadi ya kembali lagi seperti dulu, settingannya seperti dulu lagi. Jadi jarang-jarang kalau ada majikan yang mau ngasih gaji itu lebih dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gue ngomongnya kayak orang bener aja ya guys ya, daripada nggak ngomong. Soalnya gemes aja. Jadi buat kalian yang ada di Hong Kong, kira-kira gaji kalian berapa? Kalau kalian gajinya itu dikasih lebih dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong, ya bersyukur saja. Kalau kalian tanya gaji di Ajeng Channel berapa, ya gaji di Ajeng Channel ya di atas rata-rata gitu aja deh, di atas rata-rata. Jangan bilang-bilang, nanti kalau bilang-bilang nanti pada ngutang. Aduh, jangan bilang-bilang, nanti kalau bilang-bilang nanti pada ngutang. Ini dapat meningkatkan total biaya untuk memperpanjang PRT dari Indonesia menjadi 20.000 dolar Hong Kong, naik dari lebih 10 ribuan. Nah, dari 10 ribuan majikan itu harus bayar sekitar 20 ribu. 20 ribuan itu hampir mendekati kisaran 40 juta Hong Indonesia guys, hampir ya, tapi enggak, karena kursnya sekarang lagi enggak sampai segitu. Harus bayar 20 ribu, enggak mungkin dong. Perubahan kebijakan yang diusulkan Indonesia diperkirakan akan mempengaruhi banyak warganya karena 41% dari 338.000 PRT asing di Hong Kong ini berasal dari Indonesia. 41% guys. Sisanya itu, bayangin, 59% itu sisanya itu dibagi dari berbagai negara. Kebayangkan kalian kalau di Hong Kong. Jadi kalau kalian jalan-jalan, orang Indonesia ya, kalau jalan-jalan ke Hong Kong, jangan takut untuk nyasar ya. Dimanapun kalian jalan pasti akan ketemu dengan namanya orang-orang Indonesia ya. Jadi buat para artis, tapi aku belum pernah ketemu artis. Jadi buat para artis yang suka jalan-jalan ke Hong Kong, pasti ketemunya sama mbak-mbak Indonesia. Nah, sebenarnya Hong Kong sudah mengetahui bahwa kebijakan biaya penempatan nol atau zero cost yang pertama kali diumumkan pada tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia. Wah, mewajibkan majikan di luar negeri untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan saat mempekerjakan pekerja rumah tangga Indonesia dari tahun 2020 sampai 2003. Sudah 3 tahun. Nggak bakalan di ACC deh kayaknya, terlalu ini ya. Tapi ya kita berharapnya sih mudah-mudahan bisa disetujui oleh pemerintah Hong Kong. Tapi harapannya ya kita tinggal berharap aja. Tapi kayaknya kalau harapannya kayak gitu tuh berlebihan deh. Gimana sih, berlebihan, kayaknya itu kayak nggak mungkin banget kayak gitu loh ya.
Terus otoritas Hong Kong sebenarnya telah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong, di mana hal mendasarnya adalah setiap kebijakan jangan sampai membebani apalagi merugikan baik pihak majikan maupun pihak PRT asal Indonesia yang diberangkatkan. Nah, jadi pemerintah Hong Kong itu maunya tuh jangan sebelah pihak kayak gitu, jangan membebani, ya jangan membebani majikan, ya jangan membebani dari pihak PRT-nya kayak gitu, dari pihak tenaga kerjanya kayak gitu. Nah, gimana solusinya? Ya, sedang dipikirkan bagaimana caranya supaya tidak majikan tidak terbebani berat dan tenaga kerjanya juga tidak terbebani secara berat gitu. Jadi intinya berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Gimana? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, atau kebalikannya, guys? Aku nggak tahu istilahnya, guys ya. Aku nggak tahu istilahnya. Oke, guys, aku mau keluar. Udahlah, kayaknya capek. Nah, bahkan musuh kepala tenaga kerja Hong Kong telah aktif menjajaki potensi untuk mendapatkan sumber-sumber baru PRT asing untuk didatangkan ke Hong Kong jika Indonesia memang tidak bisa lagi merubah keputusannya. Nah, ini adalah ancaman ya guys ya. Ancaman kepala tenaga kerja Hong Kong, sepertinya ada nada-nada ancaman kalau seumpamanya pemerintah Hong Kong, pemerintah Indonesia tidak mau merubah, masih kekeh, masih bersikeras dengan kebijakannya, dia akan mengambil tenaga kerja dari negara lain, sepertinya begitu ya. Ini menurut sumber berita dari Apa Kabar Plus. Apa Kabar Plus. Oke guys, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Begitu aja ya guys ya, berita dari Hong Kong kali ini. Jadi buat kalian yang ada di Hong Kong, kira-kira kalian lebih setuju yang mana? Lebih setuju zero cost atau lebih setuju untuk naik gaji? Kalau aku sih naik gaji aja ya. Tapi aku naik gaji nggak naik gaji juga sama aja. Sama-sama ya, tetap aja gajiku segitu. Tapi bisa buat teman-teman yang lain yang gajinya masih standar ya, masih standar dari pemerintah Hong Kong itu, kalau naik gaji ya alhamdulillah, mau berapapun tetap disyukurin ya, tetap disyukurin. Mau naik gajinya cuma 100, mau 50, mau berapa tetap disyukurin. Tapi kalau untuk 8.000 dolar Hong Kong itu kayaknya hal yang mustahil, kecuali kalau kalian itu minta sama Bang Jin dan Jun. Bang Jin dan Jun. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe selalu di Ajeng channel ya. Karena aku gabut. Ini apa namanya? Mau bikin video apa? Ini kan sekalian ngobrol sambil pamerin bulu ketek ya guys ya. Oke guys, bye bye. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.